Selamat pagi pemirsa, kali ini kita berada di Desa Gadungan bersama petani porang Desa Gadungan. Mereka sudah mulai pindah tanam ke hutan. Bagaimana liputannya? Mari kita ikuti bersama inspirasi kita. Ini adalah bibit unggulan dari petani porang yang ada di Gadungan. Kalau pemirsa perhatikan di situ, ini adalah bibit unggulan yang dipersiapkan khusus untuk penanaman tahun ini. Nanti kita akan perhatikan bersama penanaman yang dilakukan oleh petani porang Gadungan di kawasan hutan. Nah, ini adalah tanaman porang yang ditanam di polybag untuk bibit unggulan yang dipersiapkan. Ada ratusan bibit unggulan ya, tingginya 1 meter lebih. Ini kalau pemirsa perhatikan, sudah muncul kata-kata yang baru yang akan menjadi bibit nantinya ya. Kalau pemirsa perhatikan, ini adalah lahan baru yang sudah dipersiapkan petani porang Gadungan. Nah, ini punya jarak tanam yang cukup dekat, yang nanti akan menghasilkan katak sebagai bibit nantinya ya, untuk juga ditanam di kawasan yang lebih luas. Selamat pagi pemirsa, kali ini kita ketemu lagi dengan petani porang Gadungan, di mana porang yang sudah siap kali ini akan dipindah lahan di kawasan hutan. Nah, itu petaninya kita wawancarai sebentar ya, untuk mengetahui hal-hal yang telah dipersiapkan oleh petani porang. Tetap bersama Inspirasi Channel. Akan wawancarai sebentar dengan petani porang yang telah siap ya. Selamat pagi Pak Prapto. Selamat pagi Bang. Nah, ini bibit sudah siap mau dipindah lahan Pak. Boleh diceritakan ke kami bagaimana ini persiapannya Pak Prapto? Nah, ini bibit yang kemarin itu kita bedeng di sini, kita tampak seperti ini kemarin. Itu video yang kemarin. Itu hari ini kita sudah siap pindah lahan untuk ditanam di lahan yang lebih luas, sehingga perkembangannya bisa maksimal. Karena ini dibawa di kotak-kotak ini, nanti dibawa ke lahan untuk ditanam seperti contoh yang seperti ini. Oh gitu ya. Jadi rencana tanam berapa bibit Pak ini? Ini rencana kurang lebih 27.000 bibit. Ini yang sudah siap tanam. Oh gitu ya, ada tambahan lagi ya dari bibit yang sudah dipersiapkan kemarin ya.
Ya, bibit yang sudah diberikan kemarin 27.000 kurang lebih. Nanti ada penambahan bibit dari hasil kita cari di hutan, istilah bolang istilahnya. Itu nanti kita tanam. Oh gitu ya. Oke. Berarti kita sudah siap ke hutan kali ini ya untuk lihat penanaman dari perluasan bibit porang, Pak Prapto. Siap. Ini di lahan sana sudah ada pekerja yang nanam untuk perluasan lahan ini. Oke, kita ikuti ya, Ya. untuk ke sana. Dan ini ada beberapa bibit yang hasil bolang. Oh gitu ya. Oke, kita lihat dulu pemirsa ya. Oh ini bibitnya, Pak Prapto. Nah, ini bibit yang hasil bolang kita cari di hutan. Ini dari porang liar di lereng-lereng gunung itu. Ini masih kita karantina. Nah, kita karantina sebelum dipindah ke lahan. Ini akarnya biar nggak stres dulu. Jadi ini sebelum kita tanam, ini kita rendam dalam air mungkin beberapa hari, 1 atau 2 hari, biar ini pertumbuhannya nggak layu. Begitu dipindah di lahan nanti langsung bisa tumbuh seperti yang kita bedeng. Oh gitu ya. Tapi ada perbedaan enggak Pak Prapto dengan bibit yang kita budidaya di rumah? Ya, perbedaannya agak ada stres sedikit gitu aja. Cuma nanti hasilnya juga sama karena ini nanti akan tumbuh juga besar. Karena apa? Ini hasil kita bolang itu langsung ada umbinya segini. Gitu ya. Ini. Kalau yang kita bedeng kataknya cuma kecil segini, ini langsung ada umbi. Kelebihannya di sini. Oh gitu. Ini ada berapa bibit ini Pak Prapto? Ya, ini kurang lebih kalau 1.000 ya lebih ini hasil. Ada 1.000 ya. Waduh, ini dia. Ini pemirsa, bolang. Bolang itu mencari benih di hutan. Nah, itu dia ya. Cari bibit di hutan dan ini hasilnya. Nah, ini pemirsa lahan hutan yang dipakai oleh petani porang Desa Gadungan. Di sini sudah tertanam sekitar 25.000 bibit. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang sebentar dengan petani porang yang sudah mempersiapkan lahan. Pak Prapto, ini lahan yang dipersiapkan. Bisa diceritakan sedikit tentang keadaannya sekarang? Ya, ini lahan yang kita bilang tadi waktu mulai dari bedengan sampai ke sini dipindah lahan, ditanam di lahan yang seluas ini hampir 0,5 hektar lebih sedikit dengan tanaman kerapatan yang seperti ini. Nah, ini tanamannya kan padat. Jaraknya ini karena ini yang kita tanam dari hasil benih katak itu nanamnya agak dekat. Ini jarak kurang lebih 30 cm ini jarak tanamnya. Gitu ya. Nah, masuk di sini ini sudah kurang lebih 25.000 polybag. Gitu. Nah, ini hasilnya sudah mulai tumbuh. Berarti nanti harapannya berapa bulan untuk bisa menghasilkan katak ini, Pak? Nah, ini musim tanamnya ini sekitar 6 bulan itu nanti tanaman ini sudah tumbuh, ripah itu akan menghasilkan benih yang dari katak. Oh gitu ya, 6 bulan sudah ada kataknya. Ya, 6 bulan sudah ada kataknya. Sekarang pun sudah ada ini calon-calon katak masih kecil, masih ada seperti titik-titik itu sudah kelihatan. Gitu ya. Berarti nanti untuk tanamnya ini untuk berapa tahun, Pak Prapto? Ini tanamnya ini untuk masa 2-3 tahun ini. Ini kan dari katak. Gitu tapi ya. juga tergantung kebutuhan. Karena apa? Karena umbi kecil pun itu jadi benih harganya juga sudah lumayan mahal. Gitu ya. Jadi semoga ini jadi satu inspirasi buat petani yang lain
dan bisa meniru hasil budidaya porang Desa Gadungan ya Pak Prapto. Harapan saya ini untuk petani-petani sekitar Desa Gadungan, terutama Desa Gadungan ini bisa ikut menanam porang karena prospeknya yang begitu bagus untuk tanaman porang. Ini dibanding tanaman yang lain-lain yang harganya fluktuatif, naik turun. Kalau harga porang itu stabil, yang saya tahu, saya belajar porang itu sudah lama, harganya tidak pernah turun setiap tahun. Pasti ada kenaikan, entah Rp1.000, entah Rp2.000, itu setiap tahun harga porang selalu ada kenaikan. Semoga ini tadi inspirasi sukses petani di sekitar sini Pak Prapto ya. Ya, inspirasi semoga petani sini ikut bisa menikmati kesuksesan tanam porang, juga untuk petani-petani porang yang lain. Karena porang ini, nanam porang juga gampang-gampang susah. Karena apa? Tanaman porang ini tanaman awalnya ini tanaman perdu, tanaman yang ada di semak-semak, lereng gunung, di daerah yang dingin. Kemudian dibudidayakan ke dataran rendah yang seperti ini, cuacanya yang panas tanpa naungan. Ini bagaimana caranya bisa berhasil baik, ini perlu ada pembelajaran dari sifat tumbuh porang bagaimana. Nanti kalau kita pindah lahan bagaimana, itu perlu ada pembelajaran. Oh gitu ya. Maka semoga bisa sukses bersama Pak Prapto ya. Amin, semoga bisa sukses bersama. Oke. Untuk petani yang belajar bisa lihat-lihat ke sini. Gitu ya. Nah, ya ini buktinya yang sudah saya tanam dari mulai bedengan sampai di lahan seperti ini. Oke. Ini kalau lihat sekitar 1,5 bulan atau maksimal 2 bulan lagi, Pak Romi, sudah pangkling. Ini tidak kelihatan tanahnya ini. Gitu. Ini ya sudah segini-segini. Nah. Oke. Nanti kita akan kunjungi lagi daerah sini untuk melihat perkembangan porang berikutnya ya. Oke. Ini dia pemirsa petani porang kita, ada Pak Prapto. Ini beliaunya Mbah Nanang ini. Dulunya sebagai Halo Mbah Nanang. Ini Mbah Nanang ini pemilik lahan porang ini, yang dulu hobinya ini melalang buana ngetrail. Ini untuk sahabat-sahabat Mbah Nanang yang ngetrail. Semoga terinspirasi dengan perubahan Mbah Nanang yang hobinya ngetrail sekarang hobinya nanam porang. Oke. Ya. Ini cita-citanya kalau panen porang mau beli trail yang terbaik yang bisa digunakan untuk melompati gunung ini. Amin, 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 Nah, amin. ini Mbah Nanang, Mbah Nanang. Amin, amin. Halo. Mbah Nanang ya. Oke. Ini dia Mbah Nanang yang pembudidaya porang Desa Gadungan, mempersiapkan bibit untuk kembali dibawa ke lahan hutan di Desa Gadungan.